بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid Al-Aqadiyah wal Qawaid Al-Manhajiyah Al-Mustanbata min Ta'silati Usuli Sunnah lil Imami Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada halaman 43 Al-Faidatul Ula. Faedah yang pertama berkaitan dengan keterangan Al-Imam Ahmad tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan al-khusumat, perdebatan, diskusi, duduk-duduk bersama ahlul ahwa wal bid'ah. Pada keterangan Al-Imam Ahmad yang demikian ini bisa diambil faedah, di antaranya al-faidatul ula, faedah yang pertama, makna wa hukmil mujadalah wa anwa'iha, makna dan hukum mujadalah serta jenis-jenisnya. Makna dan hukum al-mujadalah serta jenis-jenisnya. Apa makna mujadalah? Apa hukumnya? Dan bagaimana jenis-jenisnya? Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi syarah Lumatil I'tiqad. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam syarah Lumatil I'tiqad, al-jidal, lafaz al-jidal, masdar jadala, masdar dari jadala. Wal jadal, makna al-jadal, munaza'atul khasmi litaghallubi alaihi. Makna al-jadal adalah munaza'atul khasm, mengalahkan atau mensengketakan lawan untuk mengalahkannya. Itu makna al-jadal, munaza'atul khasm, mengalahkan lawan atau mendebat lawan dengan tujuan untuk mengalahkannya. Jadi makna jidal intinya adalah buat dia kalah. Munaza'atul khasm, mendebat lawan dengan tujuan untuk mengalahkannya. Wa fil qamus, disebutkan dalam al-qamus, qamus di sini qamus al-muhayyita. Al-jadal, jadal adalah al-lidad fil khusumah. Al-jadal adalah al-lidad fil khusumah. Al-lidad itu bisa bermakna, bahasa kitanya, ngotot-ngototan atau berkelit di dalam perselisihan, persengketaan. Wal khisam adalah mujadalah, fahuma bima'nan wahid. Khisam itu makna mujadalah, sehingga yang namanya al-mujadalah atau jidal maknanya adalah orang itu berkelit, ngeyel dengan tujuan untuk mengalahkan lawan. Itu makna al-jidal. Ngotot, ngeyel untuk mengalahkan lawan, yang penting menang. Jadi inti dari jidal menang-menangan. Makanya konotasi lafaz al-jidal dalam Al-Quran buruk. Karena biasanya
yang penting menang. Yang penting dia ndak kalah. Kemudian kata beliau, wayan qasimul khisam wal jidal fid din ila kismain. Perselisihan dan perdebatan dalam urusan agama ini terbagi menjadi dua macam. Al-awwal, yang pertama, ayyakunal ghardu min dzalik isbatul haq wa ibtalal batil. Debat ada dua macam. Yang pertama tujuannya isbatul haq, menetapkan kebenaran, wa ibtalal batil, dan memusnahkan kebatilan. Jadi tujuannya adalah menghidupkan kebenaran, memusnahkan kebatilan. Wa hadza ma'murun bihi imma wujuban au istihbaban bihasabil hal. Kalau kondisinya tujuannya untuk menetapkan al-haq, mengokohkan kebenaran dan memusnahkan kebatilan, kalau tujuannya seperti ini, maka kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya istihbab, sunnah, bihasabil hal, sesuai dengan kondisi dia masing-masing. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian debatlah dengan cara yang baik pula. Hukum asal dalam dakwah adalah dengan cara hikmah. Atau dengan cara yang kedua, bil mau'izatil hasanah. Kalau orangnya penurut, orangnya lunaan, gampang menerima al-haq, dan dia mencintai al-haq, maka orang seperti ini diajak dengan cara hikmah, kalem. Tapi kalau orangnya awam, tidak ngerti ilmu, namun dia muhibbu al-khair, cinta kebaikan, cinta dengan nasihat, maka dengan cara yang kedua, bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau orangnya tipenya agak ngeyel-ngeyelan, tapi masih bisa diluruskan, orangnya suka diskusi, maka debat dengan cara yang baik. Namun kalau orangnya nggak bisa diharapkan lagi nasihat, nggak bisa diajak diskusi, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yantakil ila halatir rabi'ah, pindah kepada kondisi yang keempat, minal jidal ilal jilad. Yang tadinya dijidal, didebat, diskusi, maka pindah ke jilad, yaitu digebuk. Ya, maksudnya diserahkan kepada ulatil umur. Asani, tujuan debat terkadang tujuan yang kedua, ayyakunal ghardu minhu at-ta'nid. Tujuannya adalah at-ta'nid. Ta'nid adalah muta'annid, ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan, awil intisar li nafsi, atau tujuannya untuk membela diri, menang-menangan, awlil batil, atau untuk membela suatu kebatilan. Jadi tujuan diskusi, debatnya yang penting saya menang. Jadi bukan masalahnya ingin tolabul haq, tapi yang penting menang. Orang ya ikhwan yang tipenya yang penting saya menang, sudah nggak usah untuk ajak diskusi debat. Karena sebagian orang
Orang yang tipe yang seperti itu masih sok. Apalagi kalau dia tidak tahu akar masalah. Nganar kanan kiri, kanan kiri. Apa sih akar masalah? Kalau akar masalahnya A, dudukkan masalahnya A. Bahas, kaji secara ilmiah. Ini nganar kanan, nganar kiri, nganar segala macam. Nah, orang yang seperti ini orang yang mujadil. Untuk apa? Diladeni. Qul mutu bi ghaizikum. Matilah kalian dengan kemarahan kalian. Buah yang busuk akan jatuh dengan sendirinya. Tanpa antum harus lempar. Tanpa antum harus petik. Biarkan. Kalau yang rugi dia sendiri. Tipe yang seperti itu adalah tipe bukan orang yang ingin talaban lil haq. Bukan tipe orang yang ingin mencari kebenaran. Fahadha qabihun manhiyun anhu. Orang kalau seperti ini, tujuan debatnya, ini adalah perkara yang buruk, dilarang. Biqaulihi ta'ala, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidaklah mendebat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tersebut melainkan hanyalah orang-orang kafir. Menunjukkan apa? Sifatnya orang-orang kufur, sifatnya orang-orang kafir suka mempermasalahkan, memperdebat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bukan tujuannya untuk mencari kebenaran, tapi ingin menang-menangan, ngeyel-ngeyelan. Kalau ngeyel-ngeyelan tak usahlah ya kawan, percuma, capek antum meladeni. Ya. Bahas gini, bahas gitu, ya. Antum enggak usah diladeni. Makanya orang-orang yang seperti itu ngapain antum ladeni? Makanya anak enggak pernah ya kawan. Orang kalau mau, apalagi di dunia maya ya, medsos, ya, seperti Facebook, mungkin antum enggak akan temui kalau anak orangnya suka komentar. Sampai ada salah seorang ustadz ya di daerah Jabodetabek, sampai dia bilang kepada salah seorang ikhwan, dia bilang gini, lihatlah ustadznya antum itu, orang yang punya adab, enggak pernah dia bikin gaduh di media sosial, debat enggak pernah, begini enggak pernah. Pun kita enggak mampu. Tapi untuk apa? Kalau memang ada masalah yang perlu didiskusikan dan perlu didebatkan, ta'al. Katanya Syekh Rabi, bainana wa bainakum kutubus salaf. Antara kita dan antara kalian ada kutubus salaf. Duduk majelis, duduk di suatu majelis, bahas, kaji. Kalau istilahnya sebagian orang, pinjam istilahnya orang NU, bahsul masail. Ya, bahsul masail. Duduk bahas masalahnya tadi. Apa sih titik masalahnya? Bagaimana ditinjau dari sisi syar'i, dari sisi usul fikih, qaidah fiqhiyah. Itu lebih enak. Tapi kalau cuma debat kusir, yang satu di ujung sana, yang satu di ujung sana, ya, tidak ada faedahnya. Apalagi setiap orang, ada orang yang berani, dia singa, medsos, ya, tikus di alam nyata. Kalau di medsos tadi singa, tapi di alam nyata, kadang tidak terkeluarkan di lisannya tadi. Plototis sekalian langsung cerut. Nih gini nih. Bingung. Tapi kalau di medsos itu singa. Nah, kalau mau jadi singa itu bukan singa medsos. Singa podium. Ya. Ada faedahnya. Makanya anak nasihatkan kepada antum, thalabul ilm, siapapun, ya ikhwan, kalau antum man yahtarimu aqidatahu wa manhajatahu, atau man yahtarimu aqidatahu wa manhajahu, ustruk al-jidal. Ya. Barang siapa yang menghormati akidah dia, manhaj dia, falyatruk al-jidal, maka tinggalkanlah jidal, debat tadi. Kalau cuman tujuan apa? At-ta'nid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qaulihi ta'ala wajadalu bil batil liyudhidu bihil haq. Mereka berjidal dengan cara kebatilan, ya, untuk membela yang batil dalam rangka liyudhidu bihil haq, untuk
mengalahkan al-haq. Fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun mengazab mereka. Qala Sa'di rahimahullahu taala fi tafsir, yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu ma yujadilu fi ayatihi illa alladhina kafaru wal murad bil mujadalah huna al mujadalah li raddi ayatin la wa muqabalatiha bil batil fa hadha min sani'il kufar wa ammal mu'minun fayahda'una lillahi ta'ala alladhi yulqil haqqa liyudhida bihil batil. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasannya tidaklah mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan mujadalah di sini adalah mujadalah dalam rangka untuk jidal, dalam rangka untuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempertentangkannya dengan kebatilan. Fahadha min sani'il kufar. Ini termasuk perbuatan orang-orang kafir. Wa ammal mu'minun, adapun kaum mukminun fayakhda'una lillahi ta'ala alladzi yulqil haqqa liyudhidu bihil batil. Adapun kaum mukminun, mereka akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan kebenaran, telah menyampaikan kebenaran dalam rangka untuk membantah kebatilan. Qala Abul Aliyah rahimahullahu taala, Abul Aliyah Ar-Riyahi, ayatani, ada dua ayat, ma syaddahuma 'alal ladzina yujadiluna fil Qur'an, alangkah kerasnya dua ayat tersebut terhadap orang-orang yang suka berdebat terhadap Al-Qur'an. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru wal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Yaitu Al-Quran yang disebutkan ma yujadilu fi ayatillah illal ladzina kafaru. Dan juga wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Tafsir Al-Baghawi, lihat dalam tafsir ayat tersebut. Wa faraqa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala bainal mira' wal jidal wal munaqashah. Syekh Ibnu Utsaimin membedakan antara al-mira', jidal dan munaqashah. Faqala rahimahullahu ta'ala fa indana al-an mira wa jidal wa munaqashah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di kalangan kita itu ada yang namanya al-mira, ada yang namanya jidal, ada yang namanya al-munaqashah. Al-mira ayujadil liyantasira qawlahu. Mira itu debat untuk bela pendapat dia. Al-jidal ayujadil lintisaril haq. Adapun jidal, dia berdebat untuk membela kebenaran. Wal munaqashah, adapun munaqashah, qad yakunu yunaqish ma'a ustadzihi li ajli ayatabayyan lahul ilm. Adapun munaqashah terkadang seseorang berdiskusi bersama gurunya dalam rangka supaya nampak baginya ilmu. Jadi kalau munaqashah itu diskusi bukan untuk debat, tapi untuk memunculkan ilmu, ya, untuk pengkajian. Nah, yang dilarang itu al-mira', untuk bela diri pribadi atau pendapatnya dia. Terus apa yang dimaksud dengan jidal yang terlarang? Jidal yang terlarang adalah al-mira' tadi. Al-mira' itu maksudnya adalah jidal yang terlarang. Kemudian al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Jelas ya? Jadi intinya jidal itu tidak dibenarkan. Kalau tujuannya untuk menang-menangan, untuk bela pendapat dia, atau untuk bela diri pribadi, atau bela kelompoknya. Nah, yang seperti ini tidak usah antum ladeni. Katakan kepada mereka yang hobi berdebat, hobi diskusi, ya, ma indana waqtun lil jidal wal mujadalah wal khusumat. Kami tidak punya waktu
Katakan seperti itu. Antum sibukkan aktivitas antum dengan perkara yang jauh lebih bermanfaat. Kenapa kita harus buang-buang waktu untuk diskusi, debat, jidal? Ya. Apalagi antum seandainya meladeni orang yang jidal, orang yang bukan hari-harinya dengan ilmu. Kadang sebagian orang ya ikhwan, ada yang hobi debat, hobi jidal di medsos, ya. Postingan dia saja itu tidak menunjukkan akhlak seorang salafi, seorang sunni. Memposting wanita pakai rok mini. Tapi kalau di media sosial itu jidalnya luar biasa. Kok tahu Ustaz? Sudah di screenshot dan diarsipkan. Tidak mungkin anak sebar karena wanita pakai rok mini. Ya. Yang seperti ini, buah itu jatuh dengan sendirinya kalau dia busuk. Nggak usah antum jidal, nggak usah antum debat. Ada orang yang di media sosial itu kalau debat luar biasa dia. Komen gini. Ya. Orang nggak tahu siapa dia ini tadi. Kita tahu. Ya. Kok tahu? Sampai dia japri anak. Nantanya, itu masih kuliah? Masih Ustaz. Nah, anak mahasiswa ini udah 7 tahun, nggak lulus. Ya. Ada lagi yang pernah di Darul Hadis ini. Kalau mau dibilang santri pertama Darul Hadis sebelum pandemi, tahun 2017 kalau nggak salah. Aktif juga. Nggak lama dulu Darul Hadis ini. Berapa sempat ngawannya anak dakwah ke Linggau tadi. Aktif juga di media sosial. Nah, orang-orang yang seperti ini, ikhwan, debat yang seperti ini tidak ada manfaat. Kenapa antum ladeni? Kenapa antum layani? Apalagi kalau seandainya rambut antum sudah beruban. Kalau rambut sudah beruban, pegangannya bukan Facebook, bro. Ya Syekh, pegangan antum mushaf Al-Quran, bukan lagi Android. Kenapa? Dikarenakan jarak antum dengan kuburan ma bainaka wa bainal qabr ila shibr. Tidak ada jarak antum dengan kuburan kecuali shibr. 1 jengkal. Jangan sering-sering main media sosial. Kalau umur sudah 40, ya, banyak-banyak baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tarda. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lihat, kalau sudah umur 40, doa yang kata para ulama dianjurkan untuk senantiasa dibaca oleh setiap muslim adalah doa yang disebutkan dalam Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Di antaranya apa? An a'mala salihan tardah, agar aku bisa beramal soleh dengan amalan yang engkau ridhoi. Kalau sudah rambut berubah, ya, masih aktif di media sosial, apalagi di dunia Facebook, ya, itu pegangan anak-anak muda. Ya tidak Dimas? Kalau lah tua itu pegangannya apa? Mushaf. Tapi kalau masih nimbrung di media sosial, nah hati-hati. Ya, ngajinya Anda bukan jaminan Anda bisa masuk surga. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu wa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada di antara kalian orang yang zahirnya nampak seperti amalan penduduk surga, kayak ngaji. Orang kalau lihat, Masya Allah, Abu Dzarin ini celana cingkrang, begamis, pakai kurta, jenggotan, orang ngelihatnya apa? Ya'mal bi amali ahlil jannah. Masya Allah, ikhwan ini amalnya amalan surga. Apa buktinya? Sudah jenggotan, cingkrang, peci, pakai kurta, gamis. Nah, ini amalan ahlul jannah. Tapi ingat, Rasulullah SAW mengatakan, fayasbiqu alil kitab. Ya, dia didahului oleh takdir.
Faya'mal bi'amali ahlin nar fayadkhulaha, sehingga di ujung hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka lalu nyemplung ke dalam neraka. Sehingga jangan antum terkecoh dengan zahirnya antum tadi, perbaiki batin. Itu yang terpenting. Man aslaha sariratahu, barang siapa yang memperbaiki sarirah, batinnya dia, faha abiru fadlihi, ya, maka akan semakin semerbak keistimewaan, keutamaan dia tadi. Namun kalau justru ada batinnya tidak bagus, ditambah juga amalan-amalan suka debat, suka diskusi, jadi ikhwan, Abdullah Al-Qasimi mati dalam keadaan murtad, ya. Abdullah Al-Qasimi, ya, mati dalam keadaan murtad sebab utamanya hobi debat, ya, hobi debat. Dah banyak terbukti orang-orang yang dulunya dikenal bersamanya ilmu, namun orang yang mujadil, suka debat, baik di media sosial ataupun di alam nyata, biarkan, ya. Ini semua akan jatuh dengan sendirinya. Banyak orang-orang zaman dahulu, ya. Makanya kata para ulama salaf zaman dahulu, di antara tanda Allah SWT tidak menginginkan kebaikan pada hamba tersebut, Allah jadikan dia tersibukkan dengan debat, dan dia malah tidak tersibukkan dengan amalan soleh. Postingan di media sosial itu dah ngajak mancing keributan terus. Kan mancing keributan terus. Seneng kalau banyak komentar, itu tadi. Seakan-akan banyak yang mendukung. Ya akhi, banyak yang mendukung. Komentar Anda, banyak yang mendukung. Anda seakan-akan jago debat. Semuanya itu tadi tidak akan bisa membantu Anda untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Pada hari kiamat, fala ansaba bainahum yauma idin. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nasab. Nasab pun tidak ada sama sekali. Ya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan dia akan ditanya. Ini yang harus persiapkan. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, man alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Siapa yang yakin kalau dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah persiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Persiapkan ilmu, persiapkan amal, bukan jadi tukang provokasi, ngajak debat, ngajak diskusi. Ini orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ingat baik-baik, ya. Nasihat kepada antum. Terus enggak usah ana ingin bayanul haq. Ana cuma minta sama antum, kalau antum ingin al-haq, belajar. Ya. Belajar ngaji yang baik, belajar bahasa Arab. Ya. Terus gimana? Bagaimana antum? Buktinya antum akan membela al-haq. Sebagaimana yang diucapkan oleh mereka para ulama, man khadamal ilma khadamathu al-manabir. Siapa yang mengkhidmat ilmu, nanti dia khidmat sama mimbar. Antum belajar saja yang baik. Kalau antum bayanul haq, ingin menjelaskan al-haq, ingin membantah kebatilan, nanti mimbar menunggu. Ya benar? Sabar. Kalau antum jelaskan panjang lebar begini, tidak ada. Antum juga jelaskan juga tidak sesuai dengan ilmu. Tidak sesuai dengan kaidah. Akhirnya terjadi debat, diskusi, panjang lebar, debat kusir dan yang lainnya. Itu melelahkan, terlalu capek. Tidak ada terlalu faedah yang besar yang bisa diambil dari situ. Maka seorang penuntut ilmu jangan meladeni debat. Apalagi yang belajar di Darul Hadis. Tidak usah mau debat-debat. Apa nggak berarti pengecut itu cemen ilmunya? Ya. Anda ingat ikhwan, Asy-Syaikh bi-Syaikh yuzkar. Farhan Abu Furaihan, Ustaz Farhan itu dulu di Fiyush termasuk yang nggak suka diskusi, debat.
Adalah kita Indonesia ini yang suka ada masalah-masalah lain. Beliau itu seringnya ngalahan. Tidak pernah. Depan anak sendiri dulu. Dan tidak terlalu lah beliau suka. Adalah beberapa orang yang suka ngeyel-ngeyel. Tidak suka. Sudah diam. Ternyata dia pasang peluru terus. Belajarnya. Diisi terus. Dan terbukti setelah pulang ke Indonesia. Nampak peluru itu ada. Terus orang yang seperti itu yang cuman kerjaannya cuma debat, nantang debat, diskusi, sok pinter. Kalau lihat nanti 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, paling mentok seperti itu, paling mentok panitia pengajian, paling mentok bendahara kajian, paling mentok ketua daurah. Tidak akan mungkin menjadi pemateri daurah. Tidak akan mungkin pemateri, jangankan kotor nada, muyasar pun tidak akan mungkin. Kalau kerjaannya cuma habis waktu untuk debat. Jangankan imam rawatib, ya. Imam rawatib itu 5 waktu maksudnya. Imam sewaktu-waktu pun mungkin tidak akan bisa. Karena habis waktu untuk debat. Di situ melelahkan. Jadi kalau seorang talibul ilmi menghabiskan waktu seperti itu, antum capek dengan sendirinya. Maka kami nasihatkan kepada para penuntut ilmu, hindari debat. Belajar, fokus belajar. Talibul ilmi, terus isi amunisi antum. Ya, punya bekal terus. Lihat dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Orang yang seperti itu, hobi debat itu gitu-gituan lah. Antum lihat kawan-kawan antum yang tak suka debat. Ya, kalem, belajar, tenang, syarif. Ada di Darul Hadis, boleh. Ya, Firhan, tak suka debat. Ada di mana sekarang? Udah di Yaman. Yang suka debat, di mana? Ada yang kena tendang. Ya enggak? Gurunya antum pun tidak suka dengan tindakan antum kalau antum hobi berdebat. Karena jujuran baik, siapa yang hobi debat ngeyel boro-boro mau diantarkan dibiayai ke Yaman, jangankan biaya ke Yaman. Cepet anak kasih predikat. Kalau mau pulang itu dari luar negeri ke Indonesia, namanya beli khuruj audah atau khuruj nihai, stempel visa balik. Bahasa Arabnya khuruj audah. Khuruj audah tuh keluar balik lagi. Kalau zaman anak dulu $50. Ya, khuruj audah. Nah, itu kalau antum anak kasih khuruj nihai. Tahu khuruj nihai? Bisa balik, tidak bisa muter lagi ke Yaman. Nah, ini kasih khuruj nihai. Keluar tidak bisa balik lagi. Itu kalau ngeyel-ngeyelan. Macam-macam ngeyel. Kalau ditegur, contoh ya, bibit-bibit pendebat. Suruh piket. Gerutuan. Suruh diajak kerja bakti. Apa katanya tuh? Kerja. Kasih duit juga tidak. Nah itulah. Mungkin antum, oh itu kan tiba-tiba mujadil. Mujadil bukan? Mujadil. Akhirnya datang ngotot, ya, pengen belajar di sini. Hati itu udah berat mau menerima. Makanya jangan suka mendebat. Sekali antum tipe-tipe pendebat itu cepat lulus. Yang belajar di sini. Kawan antum yang kemarin datang, terlontar ucapan ketika lagi kerja bakti. Nah kalau kerja udah dikasih duit belum? Nah, santri ngeyel. Tipe-tipe pendebat. Ya, tipe-tipe mujadil. Sudah lulus dengan predikat komlut. Nah, daftar lagi. Masih banyak santri Darul Hadis ini walaupun kondisi ekonominya mangkrak, ya. Kita tidak terlalu butuh uang. Kalau pondok lain ada bayaran, nah masih diterima, dipertimbangkan. Jangan ini kalau dikeluarkan nanti kita hilang pemasukan sekian ini. Karena kalau 3 santri ini dipikirkan, kalau enggak, anak pikir daripada pening kepala anak keluar kelak. Rezeki Allah SWT yang ngatur, bukan antum.
Itu prinsip kita. Kalau seandainya ada yang tipe-tipe ngeyel, ya kan bibit-bibit ngeyel itu tadi. Nanti kalau tidak dapat ilmu, dia kerjaannya debat orang kan. Daripada dia punya ilmu, nanti debati yang pertama kali di debatnya gurunya. Ya. Makanya kalau yang tipe-tipenya antum, kalau lagi diajak kerja bakti, ngotot ngeyel itu tadi, ya sambil nyeletuk. Ah, dah Ustad. Nah, itu tipe pendebat. Cepat lulus. Kasih stempel. Antum percaya enggak? Anak pernah ngasih rekomendasi orang gara-gara itu. Anak lempar ke Lubuk Linggau, tempat Ustaz Abu Syahid itu. Waktu itu anak suruh piket. Berutuan. Oh iya. Anak ngomong baik-baik. Belum sampai sepekan. Kata anak, bagusnya antum mondok ke tempat kawan anak baik. Di mana Ustaz? Lubuk Linggau. Anak kasih rekomendasi gratis. Lagi anak telepon kan. Anak tidak lama anak usirnya tuh kalau baru seminggu misalnya dari Sekayu. Jangan-jangan dia denger ini, dia galak streaming. Dafa itu tahu. Insyaallah enggak lah, tapi tidak tahu. Denger enggak masalah. Dulu awal-awal tahun 2017 apa enggak salah. Apa 2018? Lubuk Linggau kata anak. Lagi anak telepon kan ustadznya. Anak telepon kan ya. Terimakan satu ini. Ya. Enggak ada anak ceritakan orangnya pemalas, malas piket, malas anu. Sudah diterima. Pikir anak biar situ. Jangan jadi beban anak, biarlah jadi beban yang Ustaz. Rekomendasi. Dia senang be, rekomendasi sama Ustaz. Padahal anak ringem. Anak paling ringem kalau disuruh udah galak. Suruh piket malah. Jadi suruh piket itu bersihin. Sama dia marah nyuruh imam sama aulia. Imam aulia itu santri senior Darul Hadis. Darul Hadis ini pernah dulu sempat ada murid lumayan itu. Pernah ada yang datang dari Sulawesi, Wong Duo dulu. Dulu masih baru anak. Awal mula Darul Hadis ini sempat mau buka. Pertama kali di dekat Masjid Akobatigo itu, Pusri Borang itu. Datang satu dari Surabaya, datang satu dari Medan, datang satu dari dua dari Sulawesi. Sempat itu. Ya. Bubar galau itu tadi. Banyak ngeheng muridnya. Satu di Musirawas itu tadi. Kasih rekomendasi udah itu tadi. Sebab nah, kalau pemalas itu anak paling itu tadi. Males, ngeyel, itu cepet-cepet pulang. Gak usah di Darul Hadis. Kenapa? Karena ini tipe-tipe apa? Tipe mujadil, pendebat. Itu tidak bagus kalau belajar. Ya? Faham? Azam? Nah, kalau belajar itu tidak bagus. Tidak ada istilah itu. Itu tidak ada. Ustaz. Kalau jawab, Ustaz. Nah, itu tipe-tipe pendebat. Cepat-cepatlah suruh pulang. Seriusan, antum sampaikan ke antum ya, sebagai Ustaz Mus'ab, Uzaki. Kalau ada santri ini yang tipenya, ayo Ustaz. Nah, cepat-cepat lapor ke anak. Anak kasih stempel, lulus. Kasih, bahasanya jangan diusir. Bahasanya rekomendasi. Karena bagusnya naik program. Programnya tidak kati di tempat kami. Kasih tempat pondok-pondok lain. Kenapa? Karena tipe yang seperti itu tadi, nanti kalau dia punya ilmu, akan digunakan sama dia untuk nyerang orang lain. Tipe-tipe yang tidak punya adab. Sudah ada bibit-bibit suka, Ustaz. Dulu zaman anak-anak mondok memang tidak pernah. Apapun disuruh Ustaz, jalani baik. Manut. Tidak usah mikir, Ustaz. Ustaz, masa suruh piket? Nah, itu cara contoh nak kena marah. Ustaz, tinggalnya di sini, mandinya di sini, beraknya di sini. Jawabnya, ya Ustaz, tipe-tipe mujadil. Ya enggak? Ayo misalkan Zaki, bersihkan tuh belakang. Ustaz, tidur dia di situ, berak dia di sini, missing dia di sini, makan di sini. Jawabnya, Ustaz lagi ngontrak. Nah, kalau anak tinggal di masjid ini, anak suruh bersihkan rumah anak, mungkinlah, Ustaz, ada suruh bersih-bersih. Masih mending.
Ini disuruh bersih-bersih, jawabannya, Ustaz, bersih ini nak belajar, bukan kerja bakti. Nah, itu jawaban juga nak bagus. Saat dia diajak kerja bakti, Ustaz, sini tujuannya nak belajar. Gombal. Itu jawaban gombal. Kalau memang belajarnya nih, pas belajar masih ngantuk pula. Ngomong, Ustaz, tujuan nak belajar, bukan nak kerja bakti di sini nih. Tapi belajar masih ngantuk. Misalkan kalau azam kalau disuruh dia jawabannya, aku ke sini Ustaz nak belajar. Bukan nak kerja, nak piket. Tapi pas taklim masih ngantuk. Ya enggak? Itu namanya gombal. Tahu tentang gombal apa sih? Enggak tahu gombal. Tahu Omer, gombal. Gombal apa gombal? Apa gombal novel? Tahu gombal Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Al-mujadalah billati hi ahsan min maratibid da'wa ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujadalah berdiskusi debat dengan cara yang baik termasuk bagian dari tingkatan-tingkatan dalam berdakwah. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fi makna qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa idza kana al-insan 'indahu syai'un minal mujadalah fayujadil atau fayujadal. Seseorang itu kalau ada sedikit dari perangai mau debat, perangai berupa suka debat, fayujadal, maka diajak debat. Wal mujadalah billati hiya ahsan, ai min haitsul musyafahah. Maka debat dengan cara yang paling baik. Maknanya dari sisi musyafahah, hadap-hadapan. Fala tushaddid alaihi wa la tukhaffif anhu. Jangan terlalu keras, jangan pula terlalu lembek. Ungzur ma huwa ahsan, mana yang terbaik, lihat. Ya, dalam mendebat orang tuh jangan pula terlalu keras, jangan pula terlalu lembek. Coba-coba anak-anak ini yang mau minum-minum lagi pengajian, ya, jangan dibiasakan. Kalau majelisnya majelis umum, kajian umum, anak kasih uzur. Ya, kalau majelis pengajian seperti ini, la uzra lakum, tidak ada uzur yang minum. Kata Rabi Ibnu Sulaiman, ya, Al-Muradi, beliau mengatakan, la astati an ashrib, ya, wasyafi'i yang dur ilayya. Aku tidak mampu minum kalau Syafi'i melihat ke aku. Tidak ada istilah minum-minum di majelis. Sabar. Kalau di luar itu antum anak-anak. Ya. Adapun yang tua, misalkan Serofi, Cak Pak Ramli, Cak Pak Didi, Abu Zarin, itu orang-orang luaran, anak kasih uzur. Masalah. Tapi untuk antum anak-anak, kenapa? Terus kapan belajar adabnya, melatih adab? Anak-anak itu marhalah untuk dididik. Ya enggak? Itu tadi. Kalau uzur sebenarnya boleh. Hajat.
boleh saja, tidak masalah. Ya, cuman sabarlah untuk kita melatih gitu loh. Difahami? Bukan berarti terlarang segala macam, tidak terlarang. Ya, kalau antum memang butuh minum, tidak masalah. Cuman kapan kita melatihnya? Jadi ada pelajaran, ada majelis itu untuk tolib, ada majelis untuk orang luar. Nah, untuk orang luar, lihat kajian-kajian di luar. Anak kalau ngisi kajian di luar bebas, tidak masalah. Tapi untuk santri, untuk tolib, jangan. Kenapa jangan? Itu dampaknya nanti, kalau antum terbiasa, itu dampaknya ke kita. Orang luar akan tanya, nyantri di mana? Darul hadis, tidak diajari adab ya? Itu jadi jangan antum anggap sepele, makanya anak agak perketat. Itu dampaknya ke kita. Apalagi di sebagian orang, ya, memang mereka mengajarkan adab majelis ilmu itu dengan kitab-kitab yang luar biasa. Seperti karya Ibnu Juma'ah, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Itu luar biasa, adabnya ketat sekali. Walaupun sebagian adab itu yang dikatakan oleh Syekh Rabi, sebagian adab itu ada yang sudah menyelisih dalil, terlalu tasyaddud. Namun dalam hal ini perlu antum dilatih untuk adab-adab yang seperti ini. Difahami? Jelas? Dengar tak antum? Terus duduk juga, duduk, ya. Ana ndak ingin santri yang duduknya model siapa yang suka duduknya kakinya diangkat selonjoran atau apa, jangan. Itu dampaknya buruk sekali. Antum nanti terbiasa keluar, ketemu orang akan tanya, mondok di mana? Itu di sana. Kayak gini ada pondok pesantren ya? Beda ikhwan. Makanya kalau antum lihat orang-orang yang di pondok-pondok umum itu maksudnya pondok-pondok yang gontor ya, pondok-pondok yang apalagi NU kental, itu terkadang ada beberapa adab yang luar biasa. Sopannya, ada beberapa adab yang juga gulu, terlalu berlebihan. Kalau ketemu ustaz sambil nunduk itu terlalu berlebihan. Ya. Tapi ada beberapa adab. Contoh misalkan, termasuk adab, dan itu adab benar. Mereka para salaf itu tidak berani berjalan di depan ustaz. Kalau ustaznya lagi jalan, mereka di belakang, dia di depan. Itu adab memang ada disebutkan salaf. Dan tidak menyalahi. Ini kalau jalan misalkan, gurunya depan, tidak berani mereka lewat depan guru tadi. Dan itu termasuk adab-adab yang memang tidak menyalahi. Nah, itu perlu dilatih. Ya. Kenapa perlu dilatih dan biasakan dari sekarang? Nanti antum berdampak ke depannya. Orang akan lihat. Mondok di mana? Oh, mondok di sana. Kayaknya nggak dari diajari adab ya katanya. Nah, itu tadi. Duduk anak perhatikan ya, suka Zaki nih kadang sama Azam itu. Duduk kadang kakinya sambil diangkat itu. Tahu diangkat. Coba praktekkan cak mana? Cak mana biasanya Azam duduk itu? Kakinya cak mana? Cak mana? Nggak ada gitu Azam. Nah, itu saya itu. Ya dah, Anda perhatikan. Itu jangan Ivan, itu dampak. Anda sebenarnya mau negor. Luput terus negor. Itu kebiasaan antum. Nanti antum duduk depan wong tua, biasa. Akhirnya akan ditanya, mondok di mana? Nah, makanya antum tuh diajari adab seperti itu supaya ada aturan. Terus juga yang ana sarankan kepada antum semuanya, coba ifsya'us salam, biasakan, ya, masuk kamar ketemu ucapkan salam, salam juga udah mati. Terus juga ketemu orang, ketika ada orang yang tidak antum kenal atau apa, antum ucapkan salam, assalamualaikum, apa